warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sampai saat ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengukur curah hujan. Perkenalkan, nama saya Andi Mutiara Fajirana Al-Munir yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Darisman dan Madinah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk saudari Madinah membacakan materi yang pertama dan akan dilanjutkan setelahnya oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinah, Prodi Agribisnis NIM A01200114. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang alat pengukur hujan. Yang pertama itu alat pengukur alat penakar hujan biasa tipe observarium. Sejarah alat ini yaitu pertama kali ditemukan oleh Menioffar yang lahir pada 11 Februari 1847. Beliau meninggal pada 18 Oktober 1931, seorang pengusaha yang mengembangkan banyak alat berguna. Penakar hujan biasa tipe observarium adalah alat penangkar hujan manual yang menggunakan gelas ukur untuk mengukur curah hujan. Alat ini banyak digunakan di Indonesia dan menjadi alat standar. Sebuah observatorium, data yang didapatkan bisa mewakili luas area datar sampai radius 5 km. Alat penakar curah hujan jenis ini merupakan salah satu pengukur cuaca yang dibutuhkan oleh kepentingan BMKG dalam menentukan kondisi lingkungan dan masyarakat yang memerlukan daya curah hujan. Prinsip kerja dari alat ini adalah: yang pertama, ketika air hujan turun, air akan masuk ke dalam corong penakar. Yang kedua, air lalu dialirkan ke tabung penampung. Saat jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur menggunakan gelas ukur. Ketiga, jika air hujan yang ditampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali sampai air di tampungan terukur semua. Bagian-bagian alat yaitu: yang pertama, corong penakar, yang kedua, tempat penampungan air hujan, yang ketiga, keran air, yang keempat, kaki kayu yang disanggahkan ke dalam penakar, yang kelima, pondasi atau kaki kayu, yang keenam, pondasi beton. Fungsi penakar hujan biasa tipe observarium. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur jumlah hujan yang jatuh pada permukaan tanah dalam periode waktu 24 jam. Jumlah curah hujan yang terukur dinyatakan dalam satuan milimeter. Jika air hujan yang tertampung dan diukur kurang dari 0,2 mm, maka itu tidak dianggap sebagai air hujan, melainkan bisa menjadi embun yang tertampung dalam alat tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan. Omrometer observatorium ini memiliki beberapa kelebihan: mudah dipasang, gampang dioperasikan, pemeliharaan relatif mudah, tapi tentu ada juga kekurangan jika kita menggunakan alat ini. Omrometer observatorium ini memiliki beberapa kekurangan. Data yang didapat merupakan jumlah curah hujan selama periode 24 jam saja.
hujan sendiri. Tipe Hellman sejarahnya yaitu penakar hujan Hellman adalah merupakan salah satu jenis penakar hujan responsif mencatat sendiri melalui grafik yang menuliskan pena di kertas pias. Pergantian pias dilakukan pada jam 7.00 waktu setempat, dan yang dihasilkan dari alat ini adalah waktu terjadinya hujan, jam intensitas curah hujan per menit atau menit, dan jumlah curah hujan. Jangka waktu rekamnya harian. Jam pias digerakkan dengan per atau pena diberi tinta sedikit. Di dalamnya terdapat pelampung yang bergerak naik turun ketika hujan menggerakkan pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darisman, NIM 0120-319, Prodi Agribisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja alat Hellman. Jika turun air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena dicatat pada pias yang ditekan atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuannya tenaga per. Jika air dalam tabung hampir penuh, dapat dilihat pada lengkungan selang gelas. Pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka berdasarkan sistem sifon otomatis atau sistem selang air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dan dalam tabung bersamaan dengan keluarnya air tangki. Pelampung dan pena turun dan pencatatannya pada pias merupakan garis lurus vertikal. Jika hujan masih terus-menerus turun, maka pelampung akan naik kembali seperti di atas. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan penghitungan garis-garis vertikal. Kemudian bagian C, penakar hujan jenis Hellman beserta bagiannya. Pertama, bibir atau mulut carong, kemudian lebar carong. Ketiga, tempat kunci atau gembok. Keempat, tangkai pelampung. Kelima, silinder jam, tempat meletaknya pias. Kemudian keenam, tangki pena. Kemudian ketujuh, tabung tempat pelampung. Kemudian kedelapan, pelampung. 9, pintu penakar hujan. Yang ke-10, alat penyimpan data. Kemudian ke-11, alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sifon. Kemudian yang ke-12, selang gelas. Kemudian yang ke-13, tempat kunci atau gembok. Kemudian yang ke-14, panci pungu 30 air hujan bervolume. Jadi kemudian kita masuk dalam fungsi. Alat ini mencatat sebuah curah hujan yang berkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Alat ini memerlukan perawatan yang cukup intensif untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada alat ini. Kemudian kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah pengukur curah hujan dilakukan secara langsung, artinya pengamat melihat hasil pengukuran secara berlangsung. Pengukurannya relatif akurat dan teliti.
Dan adapun kekurangannya adalah jaringan jarang di negara berkembang, jumlahnya di negara berkembang cenderung sedikit, tidak efisien untuk representasi secara spesial, efek angin yang dapat menahan hujan, atau terutama saat terjadi salju turun di daerah lintang sedang. Distribusi stasiun titiknya terletak tidak teratur. Jadi itu saya yang kami bisa jelaskan, dan adapun kekurangannya kami menyampaikan permohonan maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.